Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan mengkaji satu materi yang berjudul kiat-kiat istiqamah di dalam keimanan. Sebagaimana kita ketahui, Al-Imam Al-Humaidi mengatakan, wa annal iman qaulun wa amalun, bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah tapi iman juga bisa berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin, tidaklah bermanfaat ucapan itu kecuali jika diikuti dengan amal. Wala amalun wa qaulun illa biniyatin, tapi tidak pula amal dan ucapan bermanfaat kecuali diawali dengan niat. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, dan tidak pula amal, ucapan dan niat bermanfaat kecuali yang sesuai dengan sunnah. Dari perkataan beliau menjadi fahamlah kita bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentunya sebagai muslim hendaknya kita mampu menjaga keistiqomahan kita sehingga senantiasa berada di dalam kestabilan iman. Keistiqomahan itu penting, dan karena itu penting bagi kita untuk mengkaji tentang bagaimana kiat-kiat istiqamah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-30 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan perkataan itu, maka malaikat akan turun kepada mereka sembari mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa bersedih hati. Bergembiralah kalian dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Maka ayat ini menegaskan hendaknya kaum muslimin itu istiqamah, terutama dengan perkataannya bahwa Rabb kita adalah Allah. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah sebagai bentuk ekspresi ketauhidan kita. Istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal salih hingga kelak maut menjemput. Karena itu jangan pernah takut pada akhirat yang akan kita hadapi, dan jangan bersedih dengan dunia yang akan kita tinggalkan, baik anak-anak kita, keluarga kita, harta kita, tanggungan-tanggungan kita, karena insya Allah malaikat yang nanti akan mengurusnya. Berkata Zaid bin Aslam bahwa kabar gembira yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang istiqamah bukan hanya ketika maut menjemput, namun juga ketika di alam kubur, ketika kita ditanya, dan kelak nanti ketika hari berbangkit. Inilah bagian daripada keutamaan orang-orang yang istiqamah. Karena itu ketika membaca ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pun berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikanlah keistiqomahan pada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keistiqomahan juga dikuatkan ulang, misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 13 hingga ayat 14.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada lagi kekhawatiran di atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni-penghuni jannah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Suatu ketika seorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 38. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ay wa fi hadits Abi Usamah ghairaka. Qala qul amantu billah fastaqim. Suatu ketika orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku dalam agama Islam ini satu ucapan yang telah mencakup semua perkara Islam, yang aku tidak perlu bertanya lagi selain pertanyaan ini, ya, dan aku tidak perlu bertanya lagi kepada selain engkau terkait masalah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah fastaqim. Ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan ucapan itu. Karena itu sahabat semuanya, marilah kita ambil nasihat-nasihat dari para ulama tentang bagaimana agar mampu kita menjaga keistiqomahan dalam iman yang naik dan turun ini. Sehingga turunnya iman itu dia bukan seperti grafik amplitudo sinusoidal, tapi turunnya adalah dalam rangka lompat yang lebih tinggi lagi. Turunnya sedikit adalah dalam lompat yang lebih tinggi lagi. Turunnya adalah bagian daripada berhenti untuk muhasabah, introspeksi sesaat, mengukur ulang dan merencanakan lompatan yang lebih besar lagi. Karena itu dalam kesempatan ini minimal ada 6 kiat istiqomah dalam menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama adalah amalkanlah 2 syahadat. Amalkanlah di atas kefahaman 2 syahadat ini. Hal ini penting karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Al-Muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fadzalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jika seorang muslim dia ditanya di alam kubur, kemudian dia berikrar, bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah sebenarnya tafsir daripada Quran surat ke-14 ayat ke-27 ketika Allah mengatakan Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena itu mereka yang hidup dengan motivasi kalimat syahadat ini, dia istiqomah dengan kefahaman akan konsekuensi syahadat ini, maka insya Allah orang ini akan diteguhkan dalam kehidupan berikutnya. Berkata Al-Imam Qatadah As-Sadusi, yang dimaksud Allah dengan meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amal-amal saleh. Sedang di akhirat nanti mereka akan diteguhkan di kubur, yakni khususnya ketika menjawab pertanyaan para malaikat Munkar dan Nakir. Perkataan ini banyak diriwayatkan oleh ulama salaf yang lain. Kiat yang kedua adalah tadabburi Al-Quran. Al-Quran adalah sumber keistiqomahan. Al-Quran akan membuat diri ini akan bisa menjadi lebih fokus dalam menjalani jalan yang istiqamah. Selalu membaca Al-Quran dengan tadabbur khususnya. Maka ini penting agar lahir kefahaman. Bukankah Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi?
Sebagaimana Quran surat Sad, surat 38 ayat ke-29, ketika Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, ditazakuri oleh orang-orang yang bergelar ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Karena itulah Allah katakan dalam Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-102 ini, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam, menurunkan Al-Quran ini dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan jiwa orang-orang yang telah beriman, dan kemudian agar menjadi petunjuk bagi orang beriman, dan kelak dia menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang telah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian menjadi fahamlah kita kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini tidak dengan sekali turun. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dengan sekali turun? Karena kemudian Al-Quran ini sebagaimana surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 32, sengaja diturunkan perlahan-lahan agar kemudian kefahaman itu perlahan-lahan bertambah-tambah kokoh sehingga meraih keistiqomahan. Jiwa yang istiqomah adalah jiwa yang tidak lagi memiliki keraguan, tergantikan dengan kepastian dan keyakinan, sehingga memiliki alasan yang kuat untuk tetap bertahan pada kebaikan yang telah dia mulai. Allah katakan dalam Quran surat Fussilat, surat 41 ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Berikutnya, kiat yang ketiga adalah senantiasa iltizam, komitmen, bertahan dalam ketaatan yang telah kita mulai. Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang istiqamah? Selalu iltizam dalam ketaatan akan mengingatkan kita dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu meskipun sedikit. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis riwayat Imam Muslim ini menjelaskan bahwa amalan sedikit tapi terus menerus lebih baik dari amal banyak namun sesekali. Kenapa? Karena semakin sering kita menjaga hubungan kita dengan Allah, tentu semakin terjaga keistiqomahan kita. Segeralah sahabat, lupakan seluruh kebaikan kita di masa lalu, sebagaimana kita lupakan seluruh kesalahan orang lain pada kita di masa lalu. Yang terpenting adalah pada bagaimana kita mengisi hari ini hingga mati. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan." Jangan engkau seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia bisa mengerjakan salat malam, dulu dia sering qiyamul lail, namun sekarang dia tinggalkan qiyamul lail. Dulu dia aktivis dakwah, tapi dia sekarang tidak lagi aktif dalam kegiatan dakwah. Dulu dia hafal Al-Quran, tapi sekarang dia tidak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Dulu dia menjadi ayah yang baik, dulu dia menjadi suami yang baik. Maka lupakan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu, tetapi pastikan hari ini dan ke depan kita menjadi sosok-sosok yang terbaik dalam seluruh urusan-urusan kita. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita kelak nanti di hari yaumul hisab. Kiat yang keempat, sahabat, untuk menjaga keistiqomahan dalam iman ini adalah banyaklah belajar dari kisah orang-orang soleh. Kalau kita perhatikan, sebagian daripada Al-Quran itu mengandung kisah. Bahkan kata kisah itu terulang 26 kali di dalam Al-Quran. Bahkan ada nama surat yang bernama kisah-kisah atau surat Al-Qasas. Bahkan jumlah ayat-ayat kisah
jauh lebih banyak daripada jumlah ayat-ayat hukum. Ya. Dan kalau kita perhatikan, kenapa ayat-ayat kisah itu justru lebih banyak daripada ayat-ayat hukum? Ya, kalau kita perhatikan manusia itu baik, yang masih kecil, bahkan yang sudah senior sekalipun, siapapun pasti senang mendengarkan kisah. Allah katakan dalam Quran surat Hud ayat 11, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin." Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Dialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta mau'izah atau pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka secara jelas disebutkan bahwa kisah dalam Al-Quran hadir untuk meneguhkan jiwa, sehingga bertambah iman itu, menjadi semakin istiqomah orang tersebut. Jiwa yang mulai goyah akan bertambah semangat, akan mendapatkan motivasi, akan mendapatkan penguatan bahkan inspirasi ketika membaca kisah orang-orang terdahulu. Baik kisah-kisah kegagalan mereka, kisah-kisah kesabaran mereka, hingga kisah-kisah kesuksesan mereka. Saya teringat kenapa Abu Hanifah itu menjadi seorang alim ulama cerdas luar biasa. Ternyata dalam proses pendidikan mereka senang duduk-duduk dengan para ulama. Kenapa? Karena dengan duduk-duduk para ulama itu mereka banyak mendengarkan kisah-kisah benar yang mengandung banyak pelajaran-pelajaran adab dan pelajaran-pelajaran akhlak. Kata beliau, "Al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum." Kiat yang kelima adalah dengan memperbanyak doa. Istiqamah sangatlah terkait dengan kondisi jiwa yang stabil, di mana kestabilan jiwa lahir karena kekokohan iman. Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan jiwa, maka tentu kepada Allah jualah kita memohon, sebagaimana satu doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya Syahr bin Hausyab, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, hadis nomor 3522, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa sahabat bertanya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa tersebut? Maka saat ditanya oleh Ummu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illahi faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha." Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dan iman. Siapa saja yang dikehendakinya, Allah pun bisa menyesatkannya. Maka mendengarkan dan setelah meriwayatkan hadis ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pun berdoa dengan redaksi dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-8. Satu doa yang juga sering dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu secara sir di rakaat ketiga saat memimpin salat maghrib, dengan doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kalau kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 146 hingga ayat 148, kita melihat betapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, para pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak pernah menjadi lemah. Ketika bencana menimpa mereka, mereka tidak pernah lesu. Mereka tidak pernah menyerah kepada musuh. Mereka penuh dengan kesabaran, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Hal ini tak lain karena di antara doa yang mereka panjatkan di medan jihad itu adalah apa yang disampaikan dalam ayat 147, yaitu
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dan karena itulah Allah memberikan kepada mereka pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang terakhir, kiat keenam dalam menjaga keistiqomahan, dalam merawat keimanan kita adalah dengan banyak berkumpul dengan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujurlah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana misalkan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jika kita lihat penjelasan para ulama tentang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 itu, maka kita akan dapat penjelasan dari sebagian ulama bahwa maknanya ada dalam Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 69 ketika Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu satu, para nabi, dua, para orang-orang yang jujur imannya, yang ketiga adalah orang-orang yang syahid, dan yang keempat adalah orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Dengan bergaul bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, insya Allah melihatnya saja telah menambahkan komitmen kita dalam keimanan. Sejatinya kita yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita. Bersama orang-orang yang saleh, jiwa kita akan mulai terpenuhi dengan energi iman yang akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih istiqamah. Sahabat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita. Tetapkanlah iman itu dalam diri kita. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Istiqomahlah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ij'alna muqimina as-salata wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.